Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang filsafat kehidupan ya. Jadi filsafat yang akan saya bahas hari ini adalah filsafat yang berkaitan dengan penelusuran atau pencarian kebahagiaan. Karena mengapa saya membahas ini ya? Karena saya rasa akhir-akhir ini ya banyak orang itu mengeluh, banyak orang itu sambat, banyak orang itu yang merasa tidak puas dengan kehidupannya. Sehingga saya pikir Anda yang tidak bahagia dalam menjalani kehidupan, termasuk saya juga nggak bahagia. Jangan kira Anda berpikir saya itu bahagia, saya juga nggak bahagia. Semua orang tidak akan merasakan kebahagiaan yang secara total, utuh, yang selalu konstan, hadir setiap hari, setiap saat. Itu adalah suatu kemustahilan. Kita itu pasti hidup dalam suatu kekecewaan. Dan itu mengapa kalau secara mitologis religius ya, kita adalah anak turun dari Adam, yang mana Adam itu mencapai kesempurnaan kebahagiaan di surga lalu diturunkan ke bumi. Artinya kita tidak akan bisa mencari suatu kebahagiaan di bumi, karena bumi adalah tempat kita untuk diuji. Itu adalah kalau dalam pemikiran yang agak religius ya. Di sini saya akan membahas tentang filsafat kehidupan dari Stoicism. Apa itu Stoicism? Oke, langsung saja. Stoicism, sederhananya Stoicism itu berasal dari bahasa Yunani ya, Stoa Pokile jika saya tidak salah. Itu artinya pencarian beranda. Beranda itu kan suatu bentuk metafor dari tempat kita bersantai, menikmati kehidupan dan lain sebagainya. Singkatnya, Stoicism itu adalah suatu gagasan filsafat mengenai bagaimana kita menjalani hidup dengan kebahagiaan dan menghindarkan kita dari ketakbahagiaan. Oke, bahagia. Pertanyaan dari kita yang paling sederhana itu adalah apa sih kebahagiaan itu? Kalau kita membahas dengan sedikit nuansa psikologis ya, kebahagiaan ada kaitannya dengan kepuasan atau pemenuhan dari hasrat yang kita cari dalam kehidupan ini. Dan hasrat itu selalu korelatif dengan apa yang tidak kita miliki. Oleh karena itu kita selalu berhasrat atau menginginkan sesuatu yang tidak kita miliki. Misalnya seperti ini, orang kaya, kenapa seorang kaya itu tindakannya itu aneh-aneh ya? Misalnya membuang-buang uang atau beli makanan yang berlebihan dan lain sebagainya. Karena mereka sudah punya uang, maka yang mereka cari bukanlah uang. Tapi kalau orang yang tidak punya uang, mereka tidak membutuhkan makanan, mereka tidak membutuhkan pakaian dan lain sebagainya. Yang mereka butuhkan adalah uang, dan uang. Orang yang memiliki mobil banyak tidak akan berhasrat memiliki mobil. Orang yang memiliki rumah yang banyak tidak akan berhasrat memiliki rumah lagi. Orang yang sudah memiliki pasangan tidak akan berhasrat memiliki pasangan lagi, kecuali kalau dia itu serakah ya, ingin pasangan yang lebih banyak dan sebagainya. Tapi sejauh kita menuruti hasrat itu yang tidak akan pernah memuaskan kita. Mengapa? Karena ada semacam hal yang tidak pernah kita pahami di balik dari objek yang kita inginkan itu. Misalnya gini ya, ketika kita tidak memiliki uang, kemudian kita bermimpi atau berfantasi atau berimajinasi, saya ingin memiliki uang yang begitu banyak. Oke, lalu Anda bekerja mati-matian sehingga Anda memiliki uang yang banyak. Ketika Anda memiliki uang yang banyak, sebelum Anda tidak memiliki uang, Anda membayangkan bagaimana jika saya punya uang 1 miliar. Ketika Anda punya uang 1 miliar, Anda menginginkan 2 miliar. Ketika Anda punya 2 miliar, Anda menginginkan 5 miliar dan seterusnya. Sama persis ketika koruptor dengan bisikan setannya itu ya, sebelum dia korupsi, dia itu berpikir saya akan korupsi cuma 100 juta. Namun ketika di dalam realitasnya dia ingin berkorupsi lebih dari 100 juta. Misalnya 17 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika kita punya mobil, kita ingin punya mobil yang lain. Ketika kita punya HP yang bagus, kita ingin punya HP yang lain. Ketika kita sudah punya pasangan, kita ingin punya pasangan yang lain. Nah, konsep hasrat dalam psikologis itu yang relevan, sangat korelatif dengan apa yang disebut sebagai ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan ini yang akan selalu menjadikan dasar atau fondasi dari ketidakbahagiaan kita. Dalam filsafat Stoicism, ketidakbahagiaan itu berasal dari manifestasi ekspektasi kita terhadap interpretasi pada suatu objek. Wah, itu bahasanya sangat rumit ya. Sederhananya seperti ini ya. Ketika kita berekspektasi, kita selalu mengekspektasikan sesuatu yang paling puncak dari apa yang kita tidak miliki. Misalnya gini, ketika Anda mengikuti ujian, Anda pasti menginginkan nilai terbaik dari ujian Anda. Oke? Kemudian Anda belajar mati-matian, Anda berusaha mati-matian, Anda les, Anda ikut seminar, Anda belajar baca buku, Anda bahkan
pakai metode-metode metafisik ya, ke kuburan, ke makam kiai, ke makam ustadz, atau ke makam tokoh-tokoh agama untuk mencari suatu kemudahan dan lain sebagainya untuk melewati ujian itu. Upaya itu merupakan manifestasi atau refleksi dari ekspektasi tinggi yang Anda canangkan di dalam diri Anda, sehingga Anda mempraktekkan hal-hal itu, bekerja keras dan lain sebagainya. Masalahnya, ketika Anda ujian, dan mohon maaf, Anda tidak lulus atau nilai Anda tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, maka yang terjadi adalah suatu kekecewaan atau ketidakbahagiaan. Tapi ada juga orang yang berekspektasi tinggi, tapi dia sudah menyiapkan suatu bentuk manajemen emosi ketika dia tidak bahagia, ketika dia tidak mendapatkan suatu bentuk ekspektasinya, maka dia tidak kecewa karena dia sudah mempersiapkan. Nah, proses mempersiapkan atau manajemen emosi ini terhadap objek atau terhadap ekspektasi yang kita canangkan, itu yang penting ketika kita mempelajari stoicism. Artinya menjadi orang yang pesimis dalam artian tidak terlalu membebani tubuh kita atau pikiran kita dengan ekspektasi yang terlalu tinggi. Itu adalah bentuk stoicism, cara kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Bukan berarti kita tidak berusaha, tapi ketika kita memberikan suatu pola dalam emosi kita atau dalam pikiran kita bahwa jika saya berhasil saya akan melakukan hal ini, ketika saya tidak berhasil saya akan melakukan rencana yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita tidak membebankan tubuh kita atau pikiran kita pada satu ekspektasi, dan justru kita disarankan untuk membayangkan suatu ekspektasi yang paling buruk atau hasil yang paling buruk dari upaya kita. Kalau sederhananya orang sekarang mengatakan kita menjadi orang yang optimis atau menjadi orang yang pesimis. Semua orang selalu menghindari menjadi orang pesimis. Padahal orang pesimis itu juga memiliki peran dalam perubahan dunia saat ini. Orang optimis itu selalu membayangkan suatu bentuk futuristik, selalu membayangkan suatu bentuk hal yang invention atau penemuan. Tapi kalau orang yang pesimis selalu menciptakan hal-hal yang sifatnya antisipatif. Sederhananya, orang optimis itu berpikir bagaimana manusia bisa terbang. Akhirnya mereka menciptakan pesawat. Tapi kalau orang pesimis, itu mereka membayangkan bagaimana jika manusia terbang lalu terjatuh. Sehingga akhirnya dia menciptakan parasut. Atau hal-hal atau alat-alat yang bisa membantu manusia agar terselamatkan ketika mereka bisa terbang di atas udara atau di atas langit. Jadi sifat antisipatif ini itu adalah bentuk dari bagaimana kita mengambil suatu ekspektasi yang paling rendah atau hal yang akan paling bahaya jika kita berekspektasi terlalu tinggi. Karena tidak semua ekspektasi itu bisa kita raih atau bisa kita realisasikan. Dengan kata lain, kita harus punya manajemen emosi yang baik. Atau dalam istilah agama ya, kita harus berupaya untuk bisa mengukur kemampuan kita dan juga mengikhlaskan realitas yang akan kita hadapi. Kita boleh berekspektasi apapun, kita boleh berusaha apapun, tapi rencana Tuhan, kalau dalam istilah religius, itu adalah hal yang sudah ditetapkan dan kita tidak bisa keluar dari rencana itu. Anggap saja kita itu adalah sebuah gelas, atau kita bisa hanya menampung sebuah gelas yang mana gelasnya ukurannya 600 mili. Sejauh kita mengisi gelas itu dengan ukuran 1 galon, 500 liter, atau 1 tangki, selama kita hanya mampu 500 mili, maka yang tertampung hanya 500 mili. Sisanya bagaimana? Sisanya akan menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan yang lain, misalnya pengalaman hidup, pelajaran hidup, pendewasaan diri dan lain sebagainya. Karena kedewasaan itu tidak diukur dari umur, tapi diukur dari bagaimana kita memanage ego kita. Pengalaman tidak diukur dari seberapa banyak kita itu mengalami suatu hal atau suatu masalah, tapi bagaimana kita mengambil hikmah atau belajar dari suatu masalah itu. Jadi kebahagiaan itu hanya akan bisa diraih ketika kita tidak berekspektasi. Ketika kita berekspektasi dan kita memenuhi ekspektasi itu, yang terjadi itu hanyalah hasrat sesaat, dan kita akan selalu merasa berkekurangan dan tidak bahagia dan menginginkan sesuatu yang lebih. Bayangkan jika itu dipraktikkan dalam urusan percintaan ya. Anda berpikir Anda bahagia dengan seseorang itu, artinya Anda berpikir bahwa kebahagiaan Anda adalah suatu objek yang ada atau dimiliki oleh orang itu. Dan yang terjadi, Anda akan menuntut orang itu untuk sesuai dengan ekspektasi Anda. Dan ketika orang itu tidak setuju atau tidak sepakat, maka yang terjadi adalah pertengkaran atau cekcok. Dan ketika ada pertengkaran atau cekcok, pasti Anda akan membayangkan sosok yang lain yang bisa menggantikan itu. Dan begitu seterusnya, karena orang lain bukanlah objek kebahagiaan Anda. Permasalahan itu bukan pada objek Anda, tapi pada tafsir Anda terhadap objek itu.
Artinya kebahagiaan itu tidak terletak pada orang lain atau pada objek itu, tapi bagaimana Anda bisa mengikhlaskan atau menerima realitas yang terjadi dan juga menerima apa yang diberikan atau apa yang bisa Anda dapatkan. Oke, itu saja yang bisa saya katakan kali ini tentang stoicism, dan semoga Anda bisa belajar caranya bahagia. Termasuk saya juga akan belajar caranya bahagia. Oke, thanks for watching.